Kalau belum, saya lihat ini Mas Farudin ya ini. Ya, terima kasih atas presentasinya. Selamat pagi. Kemudian saya lanjutkan Saudara Fatima. Ya Pak. Sebentar. Ini saya share screen sekarang ya Pak. Ya. Kelas ini sudah punya grup WA belum ya? Sudah Pak. Saya bisa ikut gabung sementara. Nanti mungkin oleh adminnya Pak. Ya, jadi untuk sharing ini presentasinya nih. Oke, saya mulai ya Pak. Jadi ini bukan objek tesis saya. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat dan pendek terkait supply chain management di industri barang mewah seperti itu. Terlihat ya Pak ya slide saya. Ya oke. Lalu apa sih luxury industry itu sebenarnya? Jadi luxury industry itu adalah sebuah industri yang mengedepankan produknya dengan kualitas premium, juga dibuat dengan tanpa otomasi, yaitu dengan kata lain dengan handmade, keahlian dan style yang dibuat oleh perusahaan mewah ini biasanya dapat dikenali mengedepankan eksklusivitas, juga memiliki daya tarik secara emosional. Mereka juga mengedepankan reputasi, keunikan, dan juga lifestyle dari customer dan juga si pembuat itu, pembuat produk tersebut. Dan pada kasus ini saya berfokus pada luxury industry di Italia karena kebanyakan luxury industry itu di Italia. Keyword dari luxury industry itu adalah mewah, prestisius, dan mahal. Dan di sini adalah contoh beberapa produk dari luxury industry di Italia. Kemudian ini adalah contoh produk-produk luxury kenapa dia bisa disebut luxury industry. Pertama dari tas Gucci yang bernilai 32 juta, kemudian kemeja Versace yang bernilai 20 juta, ini juga tas LV bernilai 36, jam tangan Rolex bernilai 465 juta dan tas mewah Hermes itu bernilai 400 juta. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berfokus pada Louis Vuitton atau LV. Jadi LV ini adalah perusahaan yang dibangun pada tahun 1854 oleh Louis Vuitton. Perusahaan ini adalah perusahaan multinasional yang berfokus pada barang-barang mewah dan berpusat di Paris, Prancis. Kemudian Louis Vuitton ini adalah most valuable luxury brand. Jadi dia di antara semua brand luxury, dia adalah salah satu paling bernilai. Perusahaan ini juga termasuk salah satu dari perusahaan yang memiliki keuntungan paling banyak dengan margin sebesar 30%. Ini contoh. Stop sebentar ya. Iya, ini, Pak. Ini saya ada peringatan 40 menit pada saya punya akunnya. Jadi ini saya nanti sambil nyari akun Zoom saya. Oke. Oh iya Pak. Dilanjutkan. Saya ada akunnya, cuma ini kok ada peringatan 40 menit. Ya, monggo dilanjutkan saja sebentar. Oh iya. Dilanjutkan ya. Oke. Ini salah satu contoh produk luxury dari LV, tas, dan pada kesempatan ini saya juga akan berfokus pada produk kulit seperti itu. Kemudian LV ini memiliki 4 produk lines, yaitu ada leather goods, bahan kulit, sepatu, baju-baju desainer, dan juga aksesoris. Dan pada kesempatan ini saya akan berfokus pada produk-produk kulit, yaitu tas. Dimulai dari suppliers, alasan kenapa sebenarnya LV ini salah satu industri yang luxury atau mewah adalah semua raw materials-nya berasal dari Prancis dan beberapa negara di Eropa. Raw materialnya juga berasal dari highly specialized suppliers, jadi raw material yang tidak murah. Kemudian lead time-nya pun tidak
cepat, yaitu 6 sampai 8 minggu walaupun sama-sama di daerah Perancis ataupun Eropa. Kemudian untuk pabriknya sendiri, untuk pabrik tas LV memiliki 7 pabrik, 5 pabrik di Perancis dan 2 di Amerika Serikat. Dan untuk pembuatannya, manufakturnya, LV ini tetap mempertahankan untuk memproduksi produknya di Perancis karena mereka merasa dengan title Made in France itu lebih bernilai bagi customer. Itu juga sebab kenapa barang ini sangat mewah dan mahal. Kemudian barang-barang yang dijual di US pun masih impor dari Perancis. Dan ketika produk ini ketika produksinya sedang meningkat, biasanya LV ini outsource ke luar, walaupun outsource-nya juga bukan di tempat yang murah seperti itu. Kemudian dari logistiknya, mereka mempunyai 9 logistik, anak logistik dan juga 9 warehouse dan juga 1 central warehouse di Cergy, Pontoise, France. Nah, di mana semua produk yang sudah diproduksi baik di Amerika maupun di Prancis semua dikirim di center warehouse-nya, yaitu di Prancis, Cergy, yang kemudian akan dikirimkan ke warehouse anak-anak warehouse yang ada di seluruh dunia, ada 9. Dan central warehouse ini yang ada di Cergy itu mengurus tentang produk yang rusak, kesalahan produk yang sudah kelewat zaman, dan juga produk yang tidak laku, seperti itu. Dan untuk toko yang ada di seluruh dunia sampai saat ini ada 460 lebih toko. Biasanya dari logistik ini dimulai dari setiap manajer di setiap perusahaan, di setiap stores 460 lebih ini akan membuat estimasi atau estimasi pengadaan dari si produk-produk LV yang kemudian akan order ke bagian Chief Logistics Center, yaitu di bagian Perancis sana, yang diakumulasi oleh warehouse yang utama yang ada 9 tadi. Kemudian ketika ordersnya sudah diterima, availabilitasnya dicek apakah ada atau tidak, dan baru barang-barang tersebut dikirim. Dan ini inti dari supply chain dari LV, dimulai dari raw materials yang didapat dari Eropa ataupun Perancis dan dikirimkan kepada factory-nya. Factory-nya itu ada 7 yang tadi sudah dijelaskan, 5 ada di Prancis, 2 ada di US, dan dikerjakan di workshop. Dan di workshop ini terdapat ada 6 bagian ya, dari produksi, teknologi, logistik, quality, finance, and HR. Yang kemudian dikirim ke central warehouse di Cergy tadi. Dan dikirim ke LV store yang ada di seluruh dunia. Dahulu kala LV ini menggunakan kapal untuk mengirimkan barang-barangnya. Tapi untuk mengurangi lead time, sekarang mereka menggunakan freight atau pesawat seperti itu. Dan alasan lain kenapa barang LV ini mewah adalah tidak ada pengerjaan secara otomasi, jadi semua barangnya dikerjakan dengan tangan ahli. Dan untuk membuat satu tas itu membutuhkan 6-12 pekerja, seperti itu. Nah, masalah-masalah yang sering muncul pada berhenti ya, stop ya.
Lalu ini suaranya tidak muncul atau karena Zoom-nya berhenti ya? Ini tadi yang presentasi. Halo? Halo? Ya, suara saya terdengar, Pak. Oh, ini gimana? Ini udah selesai tadi? Tadi hanya tinggal satu slide aja sih, Pak. Suaranya hilang tadi? Oh, iya Kak. Saya share screen lagi atau bagaimana ini, Pak? Ya, di share screen lagi, kita bahas. Oke. Jadi suaranya hilang. Tadi sampai sini kalau nggak salah. Nah, ini adalah permasalahan yang ada pada supply chain di perusahaan LV, yaitu raw material lead time yang sangat panjang, sekitar 6-8 minggu, yang artinya berarti perusahaan harus memastikan safety stoknya untuk 2,5 bulan, yang artinya juga membutuhkan biaya yang tinggi. Kemudian terkadang juga availability produknya itu yang tidak ada, sehingga mengakibatkan kehilangan potensial customer seperti itu, dan juga membuat para kompetitor ini masuk ke celah-celah tersebut. Ya, Pak. Ini saya nggak bisa masuk ke account saya. Oke. Masih ada yang masuk. Oke. Kita lanjutkan yang tadi Fatima ya. Jadi dari permasalahan-permasalahan tadi mungkin nanti udah nggak ada yang masuk ya. Tadi apa saja permasalahannya, kan ada masalah lead time. Mungkin nanti kita kembangkan lagi ya untuk ini. Saudara Fatima ya. Iya Pak, hadir. Jadi dari permasalahan-permasalahan tadi kalau kita lihat misalnya kayak katakanlah kayak Zara ya, Zara itu sangat ini sekali. Jadi ini kayaknya beda sekali dengan Zara ya. Walaupun memang segmennya juga berbeda ya. Segmennya juga berbeda. Tapi kan sebenarnya dia sudah punya sesuatu yang cukup bagus ya, cukup tinggi. Cuman permasalahan yang ada di dalamnya yang sebenarnya itu harus bisa lebih mudah untuk diperbaiki. Ini bagaimana menurut Fatima kalau untuk pengembangannya, penyelesaian permasalahan tadi? Kalau ini berdasarkan yang saya baca Pak, sampai sekarang pun masalah-masalah tersebut masih ada karena mereka memang mengedepankan kualitas, di mana salah satunya kan long raw material lead time itu disebabkan oleh material yang tinggi, yang bagus, kualitas baik, sehingga memang trade off-nya adalah lead time yang tinggi. Jadi untuk kalaupun harus mencari replacement dari si raw materialnya, mungkin akan menurunkan nilai dari si LV-nya tersebut gitu Pak. Jadi saya masih agak kurang paham seperti itu. Jadi kan bisa juga ini seperti ini kan bisa juga kayak memang ini satu strategi ya, positioningnya ya. Iya. Jadi satu misalnya kayak tahu ya pelukis Avandi.
Maksudnya kayak seniman itu ya. Ya saya kerjakannya ini aja, tidak ada yang lain, itu kan. Sehingga kan dengan itu menyebabkan produknya itu jadi langka, yang itu menyebabkan harganya tinggi berkali-kali lipat dari harga realnya, gitu. Iya Pak, betul. Itu juga sebenarnya salah satu ini strateginya, mereka tidak memproduksi barang di jumlah yang banyak begitu Pak. Karena cost-nya tinggi nanti biasanya untuk barang luxury. Dicoba pelajari lagi tentang supply chain-nya ini. Jadi untuk penyelesaian ini apakah ada artikel-artikel yang lain yang mencoba memperbaiki ini, atau ini memang satu strategi gitu ya, satu strategi. Oh ya. Kemudian kalau misalnya itu tadi ada beberapa celah itu apa saja kira-kira yang kemudian dia bisa dimasuki oleh brand apa gitu ya? Itu mungkin di bagian masalah karena mereka produksinya tidak banyak. Jadi masalah yang lain ini mereka produksinya tidak banyak, availabilitas dari produknya pun rendah gitu. Jadi terkadang dari kompetitor lain memasuki di celah-celah tersebut. Selain itu juga sekarang lagi marak black market atau counterfeit begitu Pak. Jadi alasan lain kenapa mereka tidak memproduksi barang di jumlah yang banyak karena banyaknya barang-barang palsu seperti itu. Iya kan, dan akhirnya kan jadi itu yang berkembang ya. Iya Pak. Nah, untuk menangani ini, untuk menangani originalnya, ini untuk menjaga itu gimana mereka? Kalau untuk menjaga originalnya ini, mereka memang punya store yang sudah resmi terdaftar di 460, seperti kalau di Indonesia itu ada di Jakarta, kalau nggak salah di Grand Indonesia di situ. Jadi mungkin autentiknya itu dijaga dari store tersebut, karena banyak sekarang yang dijual lewat e-commerce yang tidak tahu autentik atau tidaknya. Mungkin nanti ini ya dicoba didalamin lagi bagaimana mereka menjaga keautentikan itu, seperti apa, mencari artikel yang berhubungan dengan itu. Nah misalnya kalau misalnya kemarin kan ada tentang blockchain-nya, apakah itu bisa digunakan seperti itu? Produk-produknya itu ya kalau hanya keluar dari manufakturnya ya sudah tidak bisa, kalau tidak terdaftar gitu ya, tidak terdaftar. Nah, itu kalau sekarang ada nggak kayak mobil itu nomor ini registernya di produk tadi? Ada Pak. Sebenarnya saya beberapa kali membaca ada artikel dengan judul blockchain di LV, tapi tidak saya dalami, jadi saya kurang paham Pak. Oke, mungkin nanti coba didalami lagi ya untuk produk ini. Baik Pak. Ada pertanyaan dari teman yang lain? Ada. Terima kasih Pak. Ya. Oh sudah ya, nggak ada pertanyaan, nggak ada ini. Oke, kita lanjutkan berarti ya, Saudara Indra. Siapa? Ini nanti saya kayaknya 40 menit lagi ya, karena saya nggak tahu ini maksudnya yang di akun saya bagaimana. Oke, monggo silakan. Oke, izin share screen ya Pak. Ya. Host disable participant screen sharing Pak. Masih disable untuk dari hostnya.
izin Pak, ini belum bisa untuk Oh, share oh screen. sebentar. Ya, maaf. Ini yang baru. Maaf tadi juga belum bisa selesai. Sudah? Oke, sudah bisa Pak. Terima kasih Pak. Sudah terlihat belum? Dan teman-teman? Sudah. Sudah ya? Oke, terima kasih Pak untuk kesempatan yang diberikan. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen rantai pasok yang berada di PT Lipo Melco Auto Parts. Ini perusahaan industri manufaktur bidang otomotif. Berikut ini outline atau pembahasan yang akan saya jelaskan. Gak banyak karena waktunya juga terbatas. Dan ini masuk ke gambaran umum perusahaan PT Lipo Auto Parts yang merupakan perusahaan yang memproduksi mechanical parts untuk bidang otomotif. Beberapa komponen yang diproduksi antara lain alternator AC, starter AC, rotor AC, overrunning clutch AC, bracket front, bracket rear, brush holder AC, dan pelata mechanical parts yang lain. Nah, ini sistem produksi yang ada di PT Lipo menggunakan sistem make to order, di mana produk barang itu diproduksi pada saat diterimanya order dari konsumen. Jadi berbeda dengan make to stock. Jadi proses pembuatan dari awal itu berdasarkan order. Nah ini tahap awalnya dari ada purchase order dulu dari konsumen, terus ada kesepakatan spesifikasi dan harga, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan produksi, dan setelah itu didistribusikan ke konsumen. Nah, ini sebagian kecil ya untuk produk yang diproduksi oleh PT Lipo ini. Ada alternator AC, ada starter AC, ada brush holder AC, dan overrunning clutch AC. Nah, ini untuk proses rantai pasoknya. Untuk suppliersnya itu ada dari perusahaan domestik ataupun internasional. Nah, untuk yang domestik sendiri itu ada beberapa perusahaan seperti PTJ, AICC, SAS, PTI, dan Yamada. Terus yang untuk dari luar negeri itu ada dari Cina, dari OCI Infrastruktur. Terus setelah dari supplier masuk ke PT Lipo sendiri sebagai manufakturnya untuk kegiatan produksinya. Setelah kegiatan produksi langsung didistribusikan dari jalur darat, laut maupun udara tergantung alamat dari konsumen ini tersebut di mana. Nah, konsumen tersebut ada yang berasal dari domestik maupun internasional. Untuk domestik sendiri ada PT Suzuki Indomobil Motor. Terus yang untuk ekspor ada beberapa perusahaan di Jepang, Korea, dan Amerika Serikat. Demikian penjelasan singkat saya Pak mengenai proses supply chain di PT Lipo Auto Parts ini Pak. Terima kasih. Ini saya kira artikelnya kurang ya, nanti tolong diperbaiki lagi. Jadi saya rencanakan ini nanti akan kita bahas untuk, jadi masing-masing case ini saya katakan case-case untuk setiap mahasiswa. Nanti akan kita bahas sesuai topik yang saya bahas. Jadi mohon nanti entah itu didalamin lagi yang ini atau dicari contoh untuk perusahaan yang lain yang informasinya
lebih banyak, Anda bisa gali lebih banyak. Misalnya untuk perusahaan ini, untuk perusahaan yang setipe ini, ya misalnya dia itu supply spare part ya, supply komponen untuk perusahaan yang lebih besar. Nah, itu nanti tolong dicari, akan membahas tentang perusahaan-perusahaan di bidang tersebut atau membahas tentang satu perusahaan atau satu supply chain, satu perusahaan gitu ya. Jadi ini untuk pembahasannya masih kurang, jadi ini nanti perlu diperbaiki lagi ya, Saudara Indra ya. Ya, siapa? Oke. Nanti dibuatkan satu contoh, maksudnya bidang perusahaan yang untuk mensuplai, misalnya kan ada itu kelompok perusahaan-perusahaan yang mensuplai Toyota, atau perusahaan-perusahaan yang untuk mensuplai Daihatsu, Honda gitu ya, perusahaan-perusahaan spare part. Ini sebenarnya bahasanya cukup bagus karena ini supply chain-nya melibatkan banyak proses, ya. Kemudian proses manufakturnya juga rumit gitu ya. Kemudian juga masalah brand, kemudian aturan dari perusahaan itu juga cukup banyak. Ini cukup menarik, teman. Contoh case-nya saja yang mungkin ini belum lengkap, ya. Saudara Indra. Ya, siap. Baik, kita lanjutkan. Ya, Fatimah Jufrisa, Saudara Jufrisa. Iya, baik, Pak. Saya izin share screen ya, Pak, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya dan selamat pagi untuk teman-teman semua. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang supply chain dari PT Yamaha Indonesia yang berfokus untuk memproduksi piano. Di mana sebelumnya PT Yamaha Indonesia ini juga bagian dari PT Yamaha Motor, dan juga ada lagi Yamaha Indonesia memproduksi seperti gitar dan alat-alat kesenian lainnya gitu. Saya berfokus pada PT Yamaha Indonesia yang memproduksi piano, yaitu di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Berikut sedikit sejarah singkat PT Yamaha Indonesia, di mana awalnya perusahaan ini dibangun di Jepang pada tahun 1887, dan di Indonesia sendiri PT Yamaha Indonesia ini didirikan pada 27 Juni 1974. Dan pada tahun 1974 ini perusahaan PT Yamaha Indonesia sudah memproduksi piano, elektron, pianika dan lainnya. Sehingga di tahun 1998 perusahaan PT Yamaha Indonesia memfokuskan memproduksi piano dan dibagi-bagi gitu dengan beberapa perusahaan lainnya, seperti yang memproduksi gitar tidak satu tempat lagi dengan PT Yamaha Indonesia ini. Berikut beberapa produk yang dihasilkan dari beberapa jenis model, diantaranya grand piano dan upright piano, di mana grand piano ini produk piano yang lebih besar ini contohnya
yang produk pertama ini, dan lainnya ini upright piano. Kebanyakan memproduksi upright piano karena disebabkan oleh permintaan pasar sendiri. Berikut supply chain dari PT MH Indonesia yang memproduksi piano. Yang pertama dari supplier sendiri ini berasal dari internasional dan juga domestik, yaitu berupa kayu gelonggongan di mana akan dikirim ke perusahaan PT MH Indonesia di Pulau Gadung. Selanjutnya akan diproses di bagian manufaktur di Pulau Gadung sendiri, sehingga langsung ke warehouse, dan warehouse-nya ini ada dua, di mana ada di Indonesia dan juga ada di Jepang, karena ini dikirim memenuhi permintaan di internasionalnya di daerah Jepang, dan untuk Indonesia sendiri di Pulau Gadung. Selanjutnya setelah warehouse akan dialirkan ke retail, di mana di Indonesia sendiri retailnya ada di Mall Summarecon dan langsung ke konsumen. Di sini salah satu permasalahannya di bagian supply chain yaitu bagian manufaktur sendiri, karena di bagian manufaktur memiliki beberapa divisi. Di antaranya untuk bagian manufakturnya ada divisi woodworking, painting, assembly, final inspection, dan packing. Di mana pada bagian woodworking ini setelah kayu gelonggongan yang udah datang dari supplier akan dijadikan bubuk kayu dan dijadikan lembaran-lembaran kayu, dan itu membutuhkan proses yang agak cukup lama, di mana setelah dijadikan lembaran kayu dan akan ditumpuk lagi untuk menjadi bagian seperti bagian atasnya ini, dan ini tidak hanya terdiri dari satu lembaran aja, jadi beberapa lembaran yang nanti akan dilem dan banyak prosesnya di bagian woodworking ini. Selanjutnya di bagian painting nanti akan dilanjutkan lagi setelah diproses bagian atasnya ini menjadi bagian-bagian tertentu seperti kaki, bagian depan dan belakang, nanti akan dicat, di mana catnya ini tidak hanya sekali saja, yaitu sekitar 3 kali pengecatan. Setelah dicat pertama diamplas lagi, lalu dicat lagi, diamplas lagi, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, di bagian assembly sendiri ini juga membutuhkan beberapa proses yang agak panjang, di mana penyatuan dari beberapa item ini harus dikirim dari beberapa divisi, karena dibagi-bagi. Untuk bagian atas ada divisi ini, di bagian samping ada divisi ini, begitu. Sehingga nanti proses assembly ini juga membutuhkan waktu yang agak lama, dan tentunya juga menunggu bagian tertentu, yaitu ada bagian besi di sini dan juga bagian kayak senarnya gitu harus diproses dulu di bagian assembly divisi lain, nanti baru disatukan lagi, dan prosesnya jadi agak sedikit terhambat, kayak line balance dari perusahaan ini di bagian manufakturnya mempengaruhi aliran proses produksi dan juga supply chain nantinya, sehingga nanti lanjut ke final inspection, di mana di sini diinspeksi lagi seperti suaranya, apakah sudah sesuai tonnya atau ada yang salah atau bagaimana, nanti akan dikembalikan lagi. Seperti catnya juga diperiksa, seperti ada yang bolong-bolong atau bagaimana, karena ini produk yang lumayan mahal atau luxury juga, karena di pasaran sendiri untuk grand piano saja, untuk piano yang besar ini seharga ratusan juta juga, sehingga mereka perlu final inspection yang benar-benar menghasilkan produk yang dibilang lebih sempurna gitu. Selanjutnya itu proses packaging, dan akhirnya lanjut ke warehouse dan retail, lalu ke konsumen. Berikut sedikit strategi dari perusahaan PT MH Indonesia yang memproduksi piano, di mana untuk berkompetisi di pemasaran produk ini sendiri di bagian harga tentunya, dan juga selain produk Yamaha ini juga untuk mengenalkan produknya di masyarakat lebih mentargetkan kepada musisi-musisi dan pertunjukan juga dan relasi, karena ini sudah terbentuk dibangun dari tahun 74, sehingga mereka memanfaatkan relasi antar para
musisi-musisi di seluruh dunia. Selanjutnya product development, beberapa produk sudah dikembangkan karena seperti implementasi untuk teknologi, yaitu di mana produk piano ini bisa didengarkan lebih tidak bising dan bisa didengarkan dengan Bluetooth. Itu masih pengembangan teknologi. Selanjutnya supply chain, di awalnya perusahaan ini masih make to assemble, yaitu di mana dia dibuat ketika ada order dulu lalu baru di assembly, karena awalnya permintaannya masih sedikit di awal terbentuk, namun sekarang permintaan sudah banyak dan mereka mengikuti stok, jadi udah ada stoknya sendiri. Untuk marketing dan salesnya sendiri itu ya dari retailnya, dan juga ada juga pemasaran online dari websitenya. Dan untuk teknologi informasi di perusahaan ini, selain memberikan informasi lewat website, dan untuk perusahaan sendiri mereka menggunakan SAP, yaitu udah terintegrasi dari bagaimana barangnya masuk, bagaimana raw materialnya, dan juga biayanya berapa, udah terdeteksi oleh mereka di masing-masing divisi menggunakan sistem SAP. Dan juga untuk finance sendiri, sistem keuangannya sudah terintegrasi juga dengan SAP sendiri, sehingga meminimalisir adanya ketimbangan keuangan atau keuangan yang tidak jelas. Selanjutnya untuk strategi human resource-nya, perusahaan ini sendiri lebih menerapkan sistem kerja kontrak. Jadi mereka training dulu untuk beberapa waktu, dan mereka akan ditaruh di divisi yang sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga nanti dengan sistem ini perusahaan lebih produktif lagi, harapannya begitu. Mungkin ini sedikit strateginya dari perusahaan PT Yamaha Indonesia. Karena saya tidak ada sedikit foto atau bagaimana, saya menyajikan sedikit gambaran perusahaan dalam sebuah video dari perusahaan ini. 椎谷義弘です。ヤマハインドネシアの社長です。そうですね。I'm Yoshihiro Shiya, the president of Yamaha Indonesia. Yamaha Indonesia began operations in 1974. There were already Yamaha music schools in Indonesia at that time, but we wanted to make instruments locally. That was the start of Yamaha Indonesia. In the beginning, our main products were not pianos, but electones, reed organs, and pianicas. Although we began manufacturing pianos later on, they did not become our main product right away. Over our 30-year history, the production of instruments like pianicas, drums, recorders, and clavinovas have all been transferred to other Yamaha factories. And currently, Yamaha Indonesia produces only pianos. In around 2005, Yamaha announced that Yamaha Indonesia would be a production base for pianos. The buildings were expanded, and today we mass-produce pianos. The factory is currently in the midst of expanding its exports. Since we started shipping the B series for the European market, we are now targeting most of the remaining world markets. Exports to Japan began 3 years ago and to North America last year, and we now target other world markets such as Asia Pacific. Yamaha Indonesia began producing pianos in 1984, but only upright pianos for the Indonesian market. It began production of grand pianos in 1998. One interesting thing about Yamaha Indonesia is how much of the production work is done by hand. In general, much of piano production is done by hand. For example, processes such as woodworking, coating, assembly, tuning, and voicing. This is especially true at Yamaha Indonesia, where people, not machines, are the driving force. All factory employees are well suited to making pianos. Their hands are dexterous and they have good eyes and ears.
In the 28 years of piano production at the factory, many employees have blossomed into skilled workers, and our factory has become a place where high-quality pianos are made. Oke, mungkin itu yang dapat saya sedikit paparkan tentang perusahaan ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya harus upgrade lagi. Gini, jadi tadi waktu saya menggunakan pakai apa, Zoom ya? Bukan Zoom, Google Meet ya. Waktu Google Meet saya pakai akunnya UGM. Kemudian saya daftarkan Zoom-nya pakai akun Yahoo saya. Jadi apa ininya? Google Chrome-nya nggak bisa mendeteksi sehingga nggak bisa otomatis pakai akun saya. Jadi ini nanti saya share lagi satu kali lagi untuk Zoom meeting. Ya. Oke. Untuk Zoom meeting. Baiklah, ini. Jadi tadi untuk strateginya. Kompetitif strateginya apa mereka untuk Yamaha ini? Saudara Zufrista, halo. Halo? Oh. Halo, saudara Yufrizal. Halo? Maaf Pak, tadi keluar sendiri. Iya, keluar. Tadi untuk strateginya apa? Strateginya kompetitif strateginya Yamaha apa ini? Oh maaf Pak, tadi sudah sampai yang video belum ya Pak? Udah. Sudah, ya maaf ya, tadi keluar sendiri Pak. Oke Pak, saya share screen lagi Pak. Sudah Pak? Iya. Harga, model. Strategi ini Pak, beberapa strateginya yang sudah saya rangkum Pak. Nah, kemudian kalau ini kompetitornya siapa ya? Kalau kompetitor sebenarnya banyak Pak, namun nggak terlalu saya highlight di sini. Salah satunya kemarin apa gitu yang memproduksi piano juga, namun di Indonesia sendiri lebih yang taunya beberapa musisi ini dari yang saya juga pernah wawancara dahulunya Pak, emang Yamaha Indonesia gitu. Gitu, Pak. Kalau di Indonesia sendiri. Kemudian bagaimana kompetitif strategi itu mempengaruhi supply chain strateginya? Sebenarnya kalau di perusahaan Yamaha Indonesia sendiri untuk hal ini mereka lebih ke arah di mana dia lebih meningkatin di relasi dan seperti pertunjukan gitu Pak, sehingga nanti lebih dikenal gitu, karena emang musisi-musisi dunia sendiri kebanyakan memakai dari dari produk ini, dan untuk harganya ini mereka lebih menurunkan dari
seperti catnya itu yang agak mahal gitu Pak. Jadi agak dicari cat yang pilihan cat lain sehingga harganya lebih nggak terlalu mahal gitu Pak. Dan juga sama ini Pak, sama aliran kalau aliran untuk pengirimannya nggak terlalu menjadi masalah kalau sekarang karena udah bersifat make to stock, jadi mereka udah tahu untuk dikirimnya kayu gelonggongan berapa setiap beberapa periode itu harus ngirim berapa, dan setelah produk jadi harus dikirim berapa, jadi udah ada perencanaan gitu Pak kalau sekarang, sehingga nggak terlalu mempengaruhi untuk kayak pengiriman dan lainnya, nggak terlalu berpengaruh gitu Pak. Kemudian kalau ini untuk Yamaha ini, dia ada beberapa produk selain piano untuk Yamaha musik. Ya untuk Yamaha musik sendiri ada, kalau yang kemarin dia pabriknya agak berdampingan di Pulau Gadung ini. Ada juga Yamaha yang memproduksi gitar gitu Pak, gitar yang lebih gitar listrik dan juga gitar biasa gitu Pak. Sama juga pianika di sana juga diproduksi Pak. Oh iya. Kemudian awalnya itu memang dia produksi pianika ya? Iya Pak, awalnya emang produksi seperti pianika dan lainnya, namun karena melihat piano ini kan agak prestis harganya dan juga para pembelinya tuh orang-orang yang kalangan atas gitu, juga musisi-musisi gitu, jadi mereka buat dipisahin dan sehingga fokus di produk piano gitu Pak. Mungkin saya pernah menggunakan pianikanya ini waktu masih SD. Iya kalau kan, tapi saya yang kemarin juga pernah ini di sini, maksudnya magang di sini. Jadi kalau ini cuma piano aja Pak yang di Pulau Gadung. Oke. Ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, ini mohon maaf dulu saya end dulu. Jadi ini permasalahannya saya login-nya itu menggunakan akunnya UGM. Jadi ini tadi Zoom-nya tidak bisa deteksi kalau saya sudah punya akun. Jadi ini terpaksa saya off-kan dulu, keluar, kemudian nanti saya bikin meeting lagi, tapi meeting yang free lagi. Jadi saya nggak masukkan gitu ya. Mohon maaf, saya end dulu. Oke baik Pak, terima kasih Pak. Apakah screen saya sudah terlihat Pak? Ya sudah. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucia Septi. Kali ini saya akan mempresentasikan secara singkat dan menyeluruh tentang supply chain management di perusahaan listrik negara di PT PLN Persero. Jadi dimulai dengan company profile dulu, bermula pada 27 Oktober 1945, di mana Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Lalu pada tahun 1994 menjadi perusahaan perseroan PT Perusahaan Negara. PT PLN sendiri bisnis intinya adalah penyediaan listrik, khususnya dalam pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Untuk lini bisnisnya, seperti yang sudah disebutkan di awal, untuk pembangkitan sendiri, PLN mengendalikan, memiliki, dan mengoperasikan sekitar 70% kapasitas pembangkitan di Indonesia, juga menjadi pembeli tunggal listrik yang diproduksi oleh swasta, termasuk listrik dari energi terbarukan, dan mengoperasikan pembangkit listrik dengan kapasitas lebih dari 62.833 MW. Untuk transmisi atau penyaluran, PLN menguasai dan mengoperasikan 100% jaringan transmisi di Indonesia yang membentang hingga mencapai total panjang 58.959 km dan total kapasitas gardu induk 144.408 MVA. Kemudian di lini distribusi dan pelayanan pelanggan,
pelanggan, PLN mengontrol dan mengoperasikan 100% jaringan distribusi di Indonesia, serta memiliki jaringan distribusi sepanjang 979.855 km untuk melayani 75.710.000 pelanggan di seluruh Nusantara. Dan ini adalah alur supply chain management di industri listrik. Jadi listrik sendiri diproduksi di pembangkit. Untuk menghasilkan listrik maka membutuhkan bahan bakar. Bahan bakarnya bisa berupa energi primer, berupa batu bara, bahan bakar minyak ataupun gas yang sebelumnya sudah disediakan oleh pemasok dan disimpan di bagian persediaan. Kemudian dari bagian pembangkit ini akan ditransmisikan oleh P3B atau pusat pengatur beban atau penyaluran dan pusat pengatur beban untuk wilayah Jawa dan Bali. Untuk wilayah di luar Jawa dan Bali lebih sering disebut dengan kantor wilayah. Nah, pada proses transmisi ini terjadi penyaluran energi listrik dari pembangkit ke gardu induk atau dari gardu induk ke gardu induk untuk kemudian didistribusi ke konsumen dari gardu induk. Konsumennya bisa berupa konsumen dari rumah, kemudian bisa juga industri, dan bisa juga bisnis. Kemudian di sini dijelaskan ada alur informasi penjadwalan sebelum proses penghasil produksi listrik. Ada informasi penjadwalan tentang yang dibutuhkan, demand yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta arus kas dan arus pesanan. Kemudian di sebelah sini ada arus kredit yang berupa arus bahan baku dan arus produk atau jasa. Kemudian masih menjelaskan yang tadi, jadi secara singkat, alur pertama datang dari pemasok, masuk ke persediaan, dan persediaan sendiri di PLN dibagi menjadi dua, yaitu material bahan baku yang berupa raw material, bisa bahan bakar, kemudian air, kimia, dan lain sebagainya, dan material suku cadang untuk support pembangkit-pembangkitnya. Kemudian di sini ada bagian produksi dan pemeliharaan atau maintenance. Kemudian di penyaluran P3B atau wilayah yang disebut transmisi tadi, untuk kemudian distribusikan ke konsumen. Kemudian di sini ada penjelasan singkat tentang produksi listrik sendiri yang ada di pembangkitnya. Jadi listrik dihasilkan oleh pembangkit. Untuk contohnya seperti yang di bawah ini terjadi di pembangkit listrik tenaga uap. Jadi yang pertama mesin utamanya yang ada di pembangkit listrik tenaga uap itu ada boiler, turbin, dan generator. Di boiler sendiri terjadi konversi energi kimia yang ada di bahan bakar yaitu batu bara, kemudian menjadi energi panas yang ada di uap. Kemudian dari uap tersebut digunakan untuk memutar turbin. Nah, turbin ini berfungsi untuk konversi energi panas dari uap menjadi energi mekanik yang berupa putaran poros turbin. Seperti itu. Jadi turbin dan generator porosnya dikopling, kemudian dari generator ini merubah fungsi dari energi mekanik yang berupa putaran jadi energi listrik. Nah, listrik yang sudah dihasilkan dari pembangkitannya sendiri kemudian akan sebelum sampai ke konsumen, tegangannya harus dinaikkan supaya arusnya kecil sehingga penampang pengantar yang digunakan untuk menyalurkan listrik juga kecil menggunakan trafo tenaga. Kemudian dari listrik yang sudah diatur tegangannya tadi akan ditransmisikan di tower transmisi ini dengan ini 150 kV untuk dimasukkan ke gardu induk. Nah, sampai di gardu induk ini sendiri tegangannya akan diturunkan dari 150 kV menjadi 20 kV.
dari 150 kafe ini kan masih masuk tegangan tinggi, kemudian masuk 20 kafe ini masuk tegangan tengah. Nah, yang 20 kafe ini nanti akan didistribusikan ke industri-industri besar. Nah, dari 20 kafe ini nanti masih dipisah lagi di trafo distribusi. Ada yang 20 kafe juga untuk bisnis-bisnis besar, tapi tidak banyak yang dari trafo distribusi, karena kebanyakan trafo distribusi ini akan menurunkan ke 220 V untuk konsumen rumah tangga, publik seperti sekolah dan lain sebagainya, serta sosial seperti tempat ibadah dan lain-lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Bisa ditunjukkan slide yang nomor 2 atau 3. Oh ya. Saya menunjukkan 100% jaringan. Kemudian ini juta pelanggan itu kan berarti juta meteran listrik ya. Iya Pak. Nah, ini PLN kemudian tolong ditunjukkan di slide yang berikutnya. Sebentar. Iya Pak. Oke. Jadi, nah ini mungkin yang saya pernah jelaskan ya, untuk PLN dia itu demand-nya siapa kalau di sini? Sebenarnya konsumen-konsumen ini Pak, mulai dari rumah tangga sampai industri. Kemudian kalau delivery produknya, maaf Pak, bisa diulang? untuk delivery produknya itu Oh. berarti, ya, Dari bagian transmisi ini, kemudian distribusikan. ya. Dan ini ada sesuatu yang spesifik ya. Jadi untuk sebenarnya dia itu kan kalau kita ya bicara supply chain ya, jadinya memang bicara supply chain ya, kemudian dia menghasilkan produk itu kan hanya sampai ke pembangkit. Jadi ini tidak aneh. Saya coba untuk bicara tentang supply chain ya, kita bicara sampai pembangkit. Nah, kemudian hasilnya kan listrik. Ya. Listrik kemudian delivery-nya ke konsumen itu sudah tidak memikirkan lagi untuk supply chain produk, tapi kan sudah langsung masalah distribusi dengan adanya kabel ya, menggunakan kabel. Ya. Nah, ini yang sesuatu yang spesifik ya. Nanti kalau misalnya kita lihat hal-hal yang berhubungan dengan supply chain, mungkin strategi facility gitu ya, itu juga ada sedikit beda antara yang sampai pembangkit, kan? Misalnya yang sampai pembangkit itu kan tadi ada yang didistribusikan apa? Tadi ada di slide berikutnya kalau nggak salah. Oh iya, ini material bahan baku dan suku cadang. Nah, ini kan ada bahan bakar, ada air, ada kimia, itu kan sampai ke produksi ya, sampai ke produksi produknya. Ya. Kemudian setelah produknya dihasilkan, dia sudah tidak lagi menggunakan model supply chain yang banyak kita bahas gitu ya. Jadi mereka kan kemudian mendistribusikannya menggunakan kabel gitu ya. Kalau pembangunan tower-tower segala macam itu nggak masuk SCM juga ya Pak? Nah, enggak gini. Jadi bukan nggak masuk. Jadi saya juga
sebutkan juga kan, sebenarnya yang namanya ilmu ini itu kan hanya mengistilahkan sesuatu yang sudah dikerjakan, ya, sudah dikerjakan. Jadi dulu sebelum ada ilmu SCM juga listrik sudah ada, gitu ya. Tapi kan tidak dikatakan itu. Nah, kemudian dengan adanya SCM, apa yang ada ini dikatakan sebuah supply chain, gitu ya. Sebuah supply chain. Jadi tidak kemudian mengatakan ini supply chain atau tidak, maksudnya tidak hitam putih, gitu ya. Jadi gini, sifatnya itu nanti akan berbeda. Sifatnya akan berbeda antara yang itu dari pemasok sampai produksi dengan dari produksi, penyaluran, distribusi sampai konsumen. Bedanya apa? Saya tanya. Maaf Pak, jadi bagaimana? Ini kan dari pemasok sampai ke pembangkit. Pemasok material sampai ke pembangkit. Kemudian pembangkit kan diserahkan ke distribusi nih, penyaluran. Ini kalau kita bicara pabrik tadi misalnya yang barusan ya piano ya, yang barusan piano itu kan dari pabrik piano diserahkan ke distribusi kan. Kemudian dari distribusi dia melakukan ada transportasi, ada barangnya itu ditransportasikan gitu kan ya, ditransportasikan, kemudian sampai ke konsumen, ada retail sampai konsumen. Nah, cuman yang ini kan barangnya ditransportasikan kan dalam bentuk saluran listrik ya, kabel ya, saluran kabel. Itu kan ada satu perbedaan tuh. Iya. Ada satu perbedaan. Kira-kira untuk supply chain-nya yang dari distribusi ini sampai konsumen itu, lalu nanti perbedaannya apa dengan yang produk? Kalau produk itu mungkin nanti seperti SCM industri listrik yang dari pemasok ke persediaan, Pak. Nyata, maksudnya ada alat transportasi. Nyata, ada alat transportasi. Nyata, ya. Kemudian juga waktu-waktunya itu bisa dijelaskan seperti itu mungkin, Pak. Dan kemungkinan ada berhubungan dengan pihak ketiga. Maksudnya untuk transportasi kan bisa dengan kapal tongkang, kereta api, dan truk-truk segala macam yang bawa batu bara dan lain-lain. Sedangkan untuk penyaluran dan distribusi listrik ke konsumen sudah di handle PLN karena infrastrukturnya itu sudah ada tuh Pak. Jadi ada sesuatu yang kalau di SCM biasa tidak ada. Dari penyaluran sampai konsumen ada sesuatu yang di SCM tidak ada. Apa itu ya? Belum kepikiran saya Pak. Apa? Kurang jelas. Iya, belum kepikiran saya Pak. Nah, ya. Jadi inventorinya. Oh iya. Ya sebenarnya ada. Ini nanti mungkin saya jadi kepikiran berkembang lagi yang namanya kan nanti misalnya kita menggunakan baterai gitu ya. Berarti kan listrik itu kan bisa disimpan. Ya, jadi ini kan ada sesuatu yang di SCM yang umum itu tidak ada. Kan kalau kita driver itu kan ada driver SCM ada berapa? Pembahasan kemarin atau yang harusnya hari ini ya? Kemarin ya, ada. Driver SCM kan ada facility, transportasi, inventory, informasi, sourcing dan pricing kan? Ya.
Ya, Pak. itu ada facility ya, misalnya fasilitas distribusi ada, transportasi ya menggunakan kabel, informasi ada, sourcing ada, pricing ada. Yang nggak ada kan inventorinya, barangnya itu walaupun ada kan dia nggak bisa disimpan ya. Kalau Bisa yang di Gardu disalurkan. Induk itu enggak, Pak? Apa? Saya kurang Gardu Indo tahu, itu Pak. tugasnya apa? Gardu Indo itu tugasnya apa? Cuman untuk ngatur tegangan gitu bukan sih, Pak? Supaya Iya. yang di... Mengubah kan, Iya. menurunkan tegangan kan. Nah, coba misalnya yang di slide berikutnya ya, yang ada gardu induknya ya. Ini. Nah, oke ya. Nah, itu kan trafo, kalau trafo tenaga itu kan naik menjadi 150 kV. Itu kan supaya kecepatannya tinggi, bukan kecepatannya. Jadi supaya hambatannya lebih rendah kan? Iya. Hambatannya lebih rendah kan? Naikkan. Nah kemudian dari sana diturunkan lagi kan? Diturunkan lagi. Jadi gardu induk itu kan fungsinya hanya menurunkan. Menurunkan. Lalu produknya mana? Inventorinya mana? Nah gitu. Jadi ada sesuatu yang berbeda sehingga itu perlu sesuatu yang khusus di SCM ini. Lalu kira-kira SCM-nya itu untuk apa yang dari, kalau ini kan langsung ya dari trafo tenaga sampai ke rumah-rumah itu SCM-nya untuk apa? Untuk ngurusin apa? Semoga nggak salah ya, Pak. Cuman Gitu. listrik ini setiap pembangkit itu kan ada kemampuan menghasilkan listrik yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya di Jawa itu yang paling besar kan Paiton sama Suralaya PLTU. Kok di Kalimantan setahu saya PLTU Asam-Asam dan lain sebagainya. Sedangkan seperti PLTD apalagi PLTA itu kan sudah yang mereka hasilkan kecil sekali. Jadi kayak SCM itu mengatur loh, Pak. Jadi dari pembangkit ini nanti dikumpulkan untuk didistribusikan ke mana-mana saja. Karena kan tiap wilayah kebutuhan listriknya beda-beda. Gitu. Mungkin, Pak. Oke. Sekarang gini. Ini yang lainnya juga dengar ya. Jadi misalnya gas. Ya. Gas itu kalau diproduksi ya dari, kan ada ya tempat produksinya, kemudian diangkut, yang diangkut kan kotaknya ya, tabungnya, ada gasnya di dalam, kemudian didistribusikan pakai yang tabung itu. Yang didistribusikan apa? Bahan bakarnya. Gas, yang gas dan tabungnya kan ya, distribusikan. Oke, itu berarti nanti SCM itu nanti kan ada produknya berupa gas dan ada kontainernya didistribusikan. Nah, ini SCM-nya lebih kompleks karena dia harus balik lagi kontainernya. Nah, sekarang kalau gas yang disalurkan lewat pipa, ya. Lalu SCM-nya itu ngurusin apanya? Instalasinya bukan ya? Instalasi pipanya. Instalasi kan membangun ya. Pada waktu operasi apa? Kurang paham, Pak. Ya. Jadi pada waktu operasi dia itu SCM-nya itu ngurusin maintenance. Maintenance-nya. Ya. Yang di maintenance. Jadi
Itulah, jadi pada waktu ini listrik juga masalah maintenance-nya, ya kan? Ya. Kalau sudah jalan kan sudah. Ya. Operasinya kan berarti operasi kabel listrik, tiang listrik, ya kan? Itu kan udah jalan ya, udah jalan. Nah kemudian kan masalah maintenance-nya, jadi nanti akan ada satu perbedaan antara yang tadi di pembangkit, kemudian yang setelah distribusi. Yang distribusi itu nanti konsentrasinya ECM-nya itu pada maintenance-nya. Gitu. Ya. Ya, ini jadi ada satu bentuk case yang khusus ya. Nah, kemudian nanti kalau kita misalnya masuk lagi ke misalnya Telkomsel gitu ya. Telkomsel, kemudian telepon gitu kan. Dia kan memberikan satu fasilitas, apakah dia dikatakan SCM juga? Oke. Nah ini makanya di awal saya katakan bahwa ada SCM itu sebenarnya sebuah yang spesifik, ada tadi inventorinya. Nah, cuman kalau yang listrik ini nanti berkembangnya itu ada yang namanya pakai baterai, berarti listrik itu produknya bisa disimpan. Jadi listrik itu berkembang menjadi seperti gas. Ya. Jadi misalnya gini, listrik itu nanti produknya bisa diperjualbelikan tidak dengan menyalurkan kabel, tapi mendistribusikan baterai, gitu. Ya paham ya? Sedang mencoba memahami, Pak. Hah? Iya. Oke, sudah. Nah, jadi ini tadi kan contoh listrik, kemudian saya kasih contoh gas, ya kan? Ya. Gas itu distribusikan melewati dengan tabung. Tapi kan kemudian sekarang ada berkembang gas industri menggunakan pipa atau gas rumah tangga menggunakan pipa. Berarti kan fungsinya dari distribusi produk menjadi distribusi gas melewati jaringan network. Seperti listrik gitu ya. Oke. Nah kemudian sekarang kita bicara listrik. Listrik itu yang tadi seperti gas melewati pipa, tapi ini listrik itu melewati kabel. Sekarang dikembangkan lagi, listrik itu nanti akan berkembang seperti tabung gas, menjadi listrik yang ada diperjualbelikan dalam apa? Apa tadi? Dalam bentuk ini, Pak, seperti baterai, jadi kayak sudah disimpan dulu. Apa listrik disimpan di mana? Gimana? Listrik disimpan di baterai. Nah, oke. Nah, jadi perkembangannya itu ya, perkembangannya ini supply chain-nya. Nah, nanti begitu listrik disimpan di baterai itu supply chain-nya lebih masuk lagi, lebih dipergunakan lagi karena apa? Karena yang akan didistribusikan itu adalah baterai tadi. Ya, ini ya nanti akan berkembang juga itu ada yang namanya baterai swap untuk kendaraan. Ini yang saya juga sudah kebetulan riset di sana juga untuk baterai swap untuk sepeda motor, ya. Oke. Ini tadi tentang listrik ya. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Ini masih ada. Kalau nggak ada, terima kasih atas presentasinya Saudara Lucia ya. Iya, terima kasih banyak Pak.
Ini masih ada 4 orang ya. Monggo siapa yang akan presentasi duluan? Saudara M. Fadila ya. Update saya Pak. Oke, Ya, Pak. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah. Amazon. Maaf Pak, sudah full Ya, sudah. screen? Sudah ya? Sudah. Ya, selamat pagi Pak Arief dan selamat Ya. pagi teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai penerapan rantai pasok di Amazon.com. Kita semua pasti sudah mengenal apa itu Amazon.com. Jadi Amazon.com itu didirikan oleh Jeff Bezos. Awalnya itu ia menjual buku pada tahun 1995. Kemudian dari toko buku sekarang menjual hampir semua produk. Mulai dari produk itu dari perusahaan produsen lain maupun produk yang sekarang dijual diproduksi oleh Amazon sendiri. Amazon juga menjual tidak hanya produk barang jadi, barang nyata, tapi juga seperti Amazon Web Service dan Amazon Prime Video seperti itu untuk berlangganan. Amazon sendiri memiliki model bisnis itu ketika seseorang itu membeli barang itu melalui platform online, kemudian membayar juga secara online, kemudian dari hasil orderan tadi itu dikirimkan ke gudang, dari gudang itu dikirim ke konsumen. Kunci keberhasilan dari Amazon itu dari aspek inovasi, mengkombinasikan teknologi informasi yang terintegrasi dengan jaringan gudang yang luas, kemudian manajemen inventory yang berlapis, dan transportasi yang memadai. Untuk Amazon sendiri, dia juga menjual barang dari perusahaan lain dan juga barang yang diproduksi oleh Amazon itu sendiri. Dimulai dari supplier, kemudian diproduksi, kemudian masuk ke gudang, dari gudang didistribusikan ke konsumen. Nah, untuk Amazon sendiri itu untuk mengelola gudang, mereka bekerja sama dengan pihak ketiga, namun untuk proses distribusi mereka menggunakan armada mereka sendiri untuk menjamin pendistribusian barang tersebut. Menurut situs The Balance Small Business, terdapat beberapa inovasi Amazon yang menjadi pembeda Amazon itu dengan e-commerce yang lainnya, sehingga Amazon bisa sebesar seperti saat ini. Gudang Amazon dikelola oleh pihak ketiga. Tercatat 82% penjualan Amazon pada tahun 2016 berasal dari pihak ketiga. Namun untuk proses pengiriman, Amazon mengandalkan kendaraan milik sendiri untuk mengatasi permasalahan terkait waktu pengiriman. Jadi ketika seseorang ingin menjual produknya di Amazon itu Amazon bisa menampung barang tersebut di gudang yang dikelola oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan mereka. Kemudian ada customer yang membeli produk tersebut, kemudian Amazon melakukan packing dengan standar yang sudah mereka tetapkan, kemudian dan mereka mengirim barang tersebut ke end user dengan armada mereka sendiri. Dengan strategi outsourcing inventory management dan insourcing logistik. Kemudian Amazon juga menerapkan delivery options to customer.
Ada Prime Customer Delivery, One Delivery, First Class Delivery, ataupun Free Super Saver Delivery. Jadi pilihan delivery ini diberikan ke konsumen dengan rentang waktu, bahkan ada yang paling cepat itu sekitar 30 menit delivery, itu menggunakan drone untuk pengiriman di Amerika Serikat. Kemudian Amazon juga menerapkan push and pull strategi for supply chain. Amazon menempatkan gudangnya pada lokasi yang strategis, lebih dekat dengan area metropolitan atau pusat kota, sehingga pesanan pelanggan dapat dikirim secara cepat dari gudang-gudang terdekat. Amazon juga menggunakan manajemen sirkulasi yang cukup baik untuk penyimpanan produk yang terdapat di gudang sendiri dan produk yang disimpan pada penjual pihak ketiga. Dengan kedua strategi ini, Amazon selalu mampu menyediakan produk permintaan pelanggan dan mengirimkannya dengan tepat waktu. Kemudian yang keempat, Amazon Warehouse Class and Zones. Amazon menginovasi gudang yang difungsikan sebagai fulfillment center, atau secara sederhananya merupakan tempat proses dari pembelian, pembayaran, pengepakan hingga pengiriman produk ke alamat pelanggan. Di mana sebelumnya gudang hanya merupakan pusat distribusi yang memfasilitasi pengelolaan inventory antara pelanggan dengan pelanggan, antara produsen dengan pelanggannya. Saat ini Amazon sudah mengelola lebih dari 500 juta stock keeping unit dan mengoperasikan lebih dari 490 fulfillment centers yang lokasinya berada di seluruh dunia. Untuk saat ini Amazon juga menjadi penguasa pasar di daerah Amerika dan di daerah Eropa. Kemudian Amazon menerapkan warehouse automation, penggunaan Kiva System sebagai solusi gudang otomatis dan produsen robot berbasis Internet of Things, menjadikan proses pada Amazon lebih optimal. Proses yang dulu dilakukan oleh karyawan dengan proses manual yang berjalan pada area gudang yang luas sehingga membutuhkan proses yang lebih lama, kini mampu melakukan itu semua mulai dari pemilihan, pemindahan, pengambilan, pengemasan, itu secara otomatis menggunakan robot dan meminimalisir pekerjaan manusia, seperti itu. Kemudian dari sisi inovasi, Amazon juga sudah mulai memproduksi sendiri barang-barang seperti Kindle, speaker, kemudian TV, dan lain-lain. Dan juga Amazon semakin berkembang memperhatikan aspek lingkungan dengan program Climate Splash Friendly. Ini sebagai upaya Amazon dalam menerapkan Green Supply Chain Management, di mana dengan label ini pembeli itu dapat memilih produk-produk yang ramah lingkungan. Seperti tisu yang dijual ini mereka mengkampanyekan bahwa setiap membeli satu tisu ini maka telah membantu untuk menanam 3 pohon, seperti itu. Nah, dengan program ini diharapkan Amazon itu dapat memfasilitasi para produsen, para mitra penjualan untuk dapat memproduksi barang-barang yang ramah lingkungan dengan 18 program sertifikasi, baik itu eksternal maupun dari internal Amazon itu sendiri. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Oke. Apabila ada pertanyaan dari Pak Arif. Nanti kalau terputus mohon maaf ya, ini langsung terputus ya. Kita lanjutkan. Minggu depan saya set pakai akun saya. Ya Pak. Nah, jadi ini Amazon tuh ya. Jadi Amazon tuh, nah ini. Ya itu sebenarnya contoh real yang supply chain yang benar. Yang pure ya, maksudnya itu adalah salah satu company yang kemudian berkembang ilmu yang namanya supply chain. Kenapa? Memang supply chain itu lebih dulu awalnya itu memang lebih mengurusin masalah produk, finish product.
finish product. Nah, kemudian baru nanti diintegrasikan ke produknya, ya, jadi ke manufakturnya gitu ya. Untuk Amazon ini kan dia berkembang ke hanya finish product, ya kan, finish product, tapi kemudian dia dari finish product kemudian dia membuat produk sendiri, Iya, Pak. gitu ya. Cuman saya pikir model Amazon itu dia hanya OEM, nah, jadi dia hanya dia minta perusahaan lain untuk membuat produknya, tapi dengan nanti label Amazon. Itu mungkin yang saya perkirakan yang dilakukan Amazon seperti itu. Oh, jadi rebranding gitu ya, Pak ya? Nah, ya OEM ya, rebranding atau jadi dia pesan kalau di Cina itu kan banyak sekali. Kita kalau pesan dalam kuantiti tertentu itu nanti mereknya apa, kemudian ya brandnya apa ya. Jadi mereka tinggal cetak dan kuantitinya itu nggak besar juga, apalagi kalau Amazon ya. Nah, dengan informasi produk-produk apa yang sangat laku di dunia itu kan akan mudah bagi mereka untuk menentukan pilihan-pilihan produk yang nanti akan laku di pasar. Kemudian sebentar, Amazon itu sebelumnya itu kan buku ya, jualan buku. Sebelumnya kan buku ya kan, sebelumnya buku, kemudian dia kan nggak masuk di untuk newspaper kan nggak, karena mereka sifatnya beda gitu ya. Tapi kemudian Amazon